Sebagai putra daerah asli dari kota Sungai Penuh, kecewa, prihatin, dan sedih melihat kondisi ini. Karena saya dulu juga sempat, saya seperti dialog yang Abang katakan tadi, saya juga pernah bermain di situ, Bang. Bermain. Kalau memang Kincai Plaza ini ibarat kota Sungai Penuh lah, punya niat benar-benar ingin mengurus ataupun membenahi dari Kincai Plaza. Kita tahu Kincai Plaza ini berada di pusat kota, Bang. Tentu ketika ini berjalan dengan baik, pusat perekonomian akan bagus. Nah, tapi di satu sisi Kabupaten Kerinci tidak ingin mengelola dan salah satunya Kerinci Sungai Penuh tidak ingin mengambil itu. Kincai Plaza nih Bang terletak di pusat kota nih Bang. Ya kalau kondisinya kayak itu tidak bagus ditengok dari orang-orang dari luar kota. Ya harus ada lah dari pemerintah, harus bertanggung jawab lah mengurus ini. Iri ada juga Bang, melihat di kota saya sendiri, tempat saya lahir, tempat saya besar tidak mempunyai hal seperti itu. Tapi kita punya peluang sebenarnya untuk itu. Ya, halo guys. Tadi kita sudah ke salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh yang namanya itu adalah Kincai Plaza. Dan sekarang saya tadi ditemenin sama nih 2 orang kameramen, sekarang gantian karena kita tadi 4 orang ya. 4 orang ke Kincai Plaza, kita nge-review Kincai Plaza. Dan lumayan shock karena dulunya nggak seperti ini, tapi sekarang kok bisa seperti ini gitu kan. Oke, balik lagi kita diskusi ya di sini ya, diskusi ringan, nggak usah panjang-panjang, yang penting strict to the point aja. Nah, namanya siapa? Zikri, Bang. Zikri asalnya dari mana, kuliah di mana? Ya baik kawan-kawan, saya berasal sebenarnya asli putra daerah Sungai Penuh, Bang, Pondok Tinggi tepatnya. Oke. Dan saat ini sedang menempuh perkuliahan di program studi ilmu politik Universitas Jambi, Bang. Universitas Jambi ya. Oke, temannya satu lagi, Zikri dan satu lagi. Nah baik. Oke. Nama saya Muhammad Adil dari UIN Sultan Talasudin Jambi, jurusan Sistem Informasi. Oke, ini beda kampus ya? Beda kampus ya, Beda. tapi kampusnya itu di Kota Jambi. Ya, Yang Moro Jambi ya. Yang satunya di Jambi Raya lah ya. Yang satunya di Unja, yang satunya di UIN. Namanya siapa tadi? Muhammad Adil. Adil. Yo Adil. Zikri dan Adil. Oke. Minta tanggapan dari Adil karena Adil tadi kameramen ya. Selama kurang lebih 33 menitan apa yang Adil rasain dan maksudnya apa yang Adil rasakan memegang kamera dari awal sampai akhir. Ya yang utama tuh Bang, ya bau yang utama bau. Bukan. Pada saat memegang kamera apa yang dirasain Yang sama Adil ya? Yang pertama Bang. Ya. Yang pertama kan ngerekam tadi. Ya. Itu pegal Bang. Pegal ya. Yo, pegal. Oke. Bagi teman-teman yang apa ya, kameramen gitu-gitu semuanya pasti sudah merasakan hal-hal seperti itu dan itu wajar teman-teman. Pengalaman pertama ya. Pengalaman pertama. Oke, lanjut. Minta tanggapan dari Adil, pendapat terhadap Kincai Plaza. Coba sampaikan. Kalian mahasiswa ini kan harus kritis. Aktivis kan harus kritis gitu. Nah, yang utama Bang, itu kan Kincai Plaza nih Bang terletak di pusat kota nih Bang. Ya kalau kondisinya kayak itu tidak bagus ditengok dari orang-orang dari luar kota. Ya harus ada lah dari pemerintah, harus bertanggung jawab lah mengurus ini Kincai Plaza nih Bang. Oke. FYI ya, dulu sempat saya berbicara dengan mantan pimpinan DPR Kabupaten Kerinci, Pak Yuldi Helman, kalau nggak salah dari Partai PAN. Jadi singkat cerita kami diskusi, kami membahas tentang Kincai Plaza ini. Nah, kebanyakan orang-orang tidak mengetahui bahwasannya Kincai Plaza ini aset dari kabupaten, bukan aset dari kota.
semakin dalam obrolannya, saya banyak bertanya pada waktu itu, bisa nggak Kincir Plaza ini dijadikan aset Kota Sungai Penuh? Bisa, asalkan dengan beberapa syarat. Yang pertama, opsi yang pertama, harus membayar gedung dan segala macamnya yang ada di dalam Kincir Plaza itu senilai 25 miliar. Koreksi kalau seandainya saya salah gitu ya. Karena saya masyarakat biasa, saya nggak tahu, mungkin tuh tadi 25 M. Kalau seandainya mau 25 M, nih ambil untuk Kota Sungai Penuh. Yang kedua, opsi yang kedua ya, mereka bisa kontrak misal 10 miliar dengan durasi kontraknya itu 10 tahun, artinya 1 tahun 1 miliar gitu. Dengan syarat memang itu masuk ke PAD-nya Kota Sungai Penuh kalau misalnya dikontrak. Nah, yang terakhir, opsi yang tidak didapatkan untuk Kota Sungai Penuh adalah opsi di mana ini masih aset dari kabupaten menjual jasa ke pihak ketiga, yang dimana pihak ketiga bisa mengontrak dan bisa membuka apapun itu di sana dengan syarat memang itu jadi asetnya dan pendapatan PAD-nya dari Kabupaten Kerinci, bukan dari Kota Sungai Penuh. Artinya Kota Sungai Penuh tidak mendapatkan apapun. Itu yang saya tahu. Mungkin kalian bisa berkomentar di sini, guys. Oke, itu menurut Adil ya. Yang pertama apa yang kalian rasakan di sana? Yang dirasakan ya Bang. Ya. Yang pertama, yo kayak berada di mall, cuman kayak berada di WC Bang. Ah, itu yang pengalaman pertama Bang. Jokes teman-teman di situ apa? WC Terbesar di dunia. Terbesar di dunia. Bayangin. Ada di Kerinci dan Sungai Penuh ya. Katanya seperti itu ya. Kita nggak tahu. Kocak aja. Tapi ya udah, it's okay. Menurut Adil seperti itu. Nah, menurut Zikri gimana? Oke, baik kawan-kawan, Bang. Ya di sini terutama ya Bang, saya pribadi sebagai putra daerah asli dari Kota Sungai Penuh kecewa, prihatin dan sedih melihat kondisi ini. Karena saya dulu juga sempat, saya seperti dialog yang Abang katakan tadi, saya juga pernah bermain di situ Bang. Bermain? Ya, saya juga bermain time zone situ. Saya sering lah ya menemani orang tua di situ, sering lah Bang. Karena rumah saya dekat jaraknya kan dari Kincir Plaza, karena rumah saya di Pondok Tinggi. Oke, kita potong ya. Setelah saya telusuri tadi, ternyata Kincir Plaza itu di lantai 3 adalah tempat prostitusi. Saya bertanya, memang saya nggak tahu ini posisinya dulu kenapa bisa ditutup. Dulunya seperti apa dan sekarang kenapa bisa ditutup, saya nggak tahu. Dan ternyata kita tadi nanyain warga di sini pernah disidak oleh pemerintah kota, ditutup dikarenakan di lantai 3 itu adalah tempat prostitusi. Oke. Miris sih. Tapi ya mau gimana lagi? Kita tidak bisa menyalahkan orang yang ada di sana. Karena memang menurut saya sistem pengelolaannya tidak bagus. Gimana pendapat Zikri? Ya dari beberapa cerita yang Abang keluarkan tadi ya saya mendapat kesimpulan lah bahwasanya kalau memang Kincir Plaza ini ibarat Kota Sungai Penuh lah, punya niat benar-benar ingin mengurus ataupun membenahi dari Kincir Plaza. Kita tahu Kincir Plaza ini berada di pusat kota Bang. Tentu ketika ini berjalan dengan baik, pusat perekonomian akan bagus. Nah tapi di satu sisi Kabupaten Kerinci tidak ingin mengelola dan salah satunya Kerinci Sungai Penuh tidak ingin mengambil itu. Nah ini dua hal yang rancu sebenarnya ketika Kerinci tidak ingin mengelolanya karena ini punya Kerinci, ya kan? Dan Sungai Penuh karena posisinya di Sungai Penuh, tentu ketika Sungai Penuh berani mengambil sikap, ya berapapun itu ketika dia ingin, ya yang Mbak katakan 3 syarat tadi, diambil syarat pertama ketika 25 M dia bayar untuk dimiliki oleh Sungai Penuh, tentu PAD dan perputaran ekonomiannya bakal bagus. Ada dampak baik setidaknya dari bantuan PAD yang dihasilkan Kincir Plaza mampu setidaknya membantu pembangunan Kota Sungai Penuh. Tapi kan ini kan dua hal yang rancu Bang. Kerinci tidak ingin mengurus karena 3 syarat yang ditawarkan ini masih ragu-ragu diambil Sungai Penuh, dan Sungai Penuh tidak berani menyatakan sikap bahwa ingin mengambil sikap lah yang kuat karena ya dampaknya ke masyarakat sendiri Bang.
sayang sekali kita punya mall besar. Ya seperti Bang Billy katakan tadi bahwa Sungai Penuh dan Kerinci ini adalah salah satu kota dan kabupaten yang sangat tertinggal ya. Karena tidak ada sama sekali, ya saya karena berkuliah di luar, saya melihat kondisi Jambi, ya kota-kota besar itu kadang kita iri ada juga Bang, melihat di kota saya sendiri, tempat saya lahir, tempat saya besar, tidak mempunyai hal seperti itu. Tapi kita punya peluang sebenarnya untuk itu Bang. Ya, ya. Nah, setidaknya kami sebagai mahasiswa, ya walaupun saya tidak netap di sini karena berkuliah di Jambi, tidaknya ada kemauan lah dari pemerintah untuk merubah itu. Ya sayang sekali kita tidak punya mall. Kalau emang dipergunakan dengan baik, direnovasi, ya seperti mall-mall yang ada seperti, ya tentunya itu akan berdampak baik pada masyarakat, perputaran ekonominya bakal bagus dan itu bakal disorot karena hanya ada satu di Kerinci Sungai Penuh mall itu Bang. Ya. Mungkin itu Bang. Ya, ya. Oke. Oke, itu udah masuk kritikan dan solusi ya yang kalian paparkan gitu ya. Mungkin kita tutup, kita akhiri, nggak usah panjang-panjang. Intinya adalah kita di sini mempertanyakan bagaimana nih akuisisi pemerintah Kabupaten Kerinci dan pemerintah Kota Sungai Penuh terkait dengan Kincai Plaza. Karena memang di sini yang saya lihat selama gak usah jauh deh 3 tahun pemerintahan Kota Sungai Penuh sebelumnya dengan APBD kita yang setiap ya rata-rata yang saya tahu tuh 800 miliar setiap tahunnya. Masa ya 25 miliar tidak bisa kita akuisisi nih Sisihkan ya Kincai Plazanya. Ini menarik menurut saya untuk meningkatkan PAD dari suatu wilayah. Dan juga kita menantakan masa nih Sungai Penuh. Kalau kita bicara pariwisata ada 5. Itu pun 1 yang terkelola dengan baik. Bukit Kayangan. Itu yang saya tahu. Artinya apa? Memang branding kita Sungai Penuh adalah perdagangan dan jasa. Nah inilah salah satu yang harus diakuisisi. Kalau memang brandingnya itu perdagangan dan jasa. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Kita tutup videonya. Semoga kalian melihat kondisi yang terjadi di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Saya minta semua orang-orang yang ada di sini komen di kolom komentar. Kalian harus kritik yang membangun ya terhadap kondisi yang terjadi di Kota Sungai Penuh di channel YouTube For Creative Space. See you guys, thank you semuanya. Thank you.